Hal itu mengingatkan saya pada masa Soeharto. Kenapa kamu tanya begitu? Kenapa? Kenapa? Siapa kamu tanya begitu? Siapa yang suruh soalnya? Karena hanya ingin tahu saja. Saya membaca di sebuah media online pada .com pernyataan dari PJ Gubernur Aceh yang sekarang. Mari beritakan hal-hal yang baik tentang Aceh. Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Win Wanur, dan ini setelah saya memposting video yang kemarin. Saya membaca di sebuah media online waspada.com pernyataan dari PJ Gubernur Aceh yang sekarang yang menyatakan jangan viralkan Aceh sebagai provinsi termiskin, intinya yang buruk-buruk, supaya itu memalukan bangsa sendiri. Mari beritakan hal-hal yang baik tentang Aceh. Kira-kira seperti itu. Detailnya nanti saya tulis di sini. Dan hal itu mengingatkan saya pada masa Soeharto. Ketika saya masih kuliah, sebenarnya dari lahir sampai kuliah saya cuma mengenal satu presiden waktu itu. Dan satu hal yang tidak terlupakan dari Soeharto ini adalah kekuatan hegemoninya, ya, Orde Baru. Dan kekuatan hegemoni Soeharto pada waktu itu sulit dicari bandingannya di dunia. Ada kehebatan dia itu merepresi, menekan, bahkan menghabisi pihak-pihak yang berpotensi menjadi lawannya, yang padahal mereka itu menyuarakan kepentingan umum dan membela hak-hak orang yang tertindas. Menariknya, ketika itu mereka lakukan, justru orang-orang seperti itulah yang dipersepsi oleh publik sebagai bajingan, sebagai orang jahat, sebagai orang yang tidak cinta negara. Dan Soehartonya sendiri tetap terlihat sebagai sosok bapak yang baik hati, yang mengayomi, yang melindungi, ya. Dan itu menariknya. Dan tentu saja semua hegemoni yang dibuat oleh Soeharto pada waktu itu tidak dibuat dalam semalam, ya. Dia mempersiapkannya dengan matang, masif, terstruktur, dan sistematis, dengan mengerahkan orang-orang di sekelilingnya tentu saja, ya. Sebagai pondasinya, Soeharto itu punya banyak sekali jargon, ya, pasti ciptaan orang-orang di sekitarnya, dan istilah untuk menghaluskan satu tindakan kasar, suatu tindakan jahat dengan nuansa negatif gitu, diubah menjadi sesuatu yang manis, yang indah gitu. Contohnya, ketika ada orang yang memprotes kebijakan Soeharto ditangkap, ya, itu mereka tidak katakan ditangkap, tapi diamankan. Eufemisme dalam bahasa. Kemudian waktu saya ingat BBM dinaikkan, itu tidak pernah dikatakan harga BBM naik, tapi disesuaikan. Lalu ketika dia memutuskan untuk menambah utang negara, anak buah Soeharto tidak mengatakan kita menambah hutang, tapi mendapatkan bantuan luar negeri berupa pinjaman lunak. Nah, jadi itulah memang dia itu masternya, ya, dalam menghaluskan istilah yang bernuansa negatif untuk terlihat glowing. Nah, sebaliknya, untuk setiap kritik yang diarahkan kepada dirinya, dia juga sangat ahli untuk memolesnya menjadi sebuah istilah dengan nuansa yang begitu buruk. Ya, contohnya pada waktu itu orang Aceh yang merasa diperlakukan tidak adil karena hasil alamnya diambil, gas yang luar biasa semua untuk negara, tapi
orang Acehnya sendiri hanya kebagian sisa-sisa. Ya, contoh waktu itu coba kita ke Arun, ya PT Arun itu seperti satu komplek perumahan di Eropa kalau pernah lihat masuk ke Arun. Sementara di samping itu listrik juga nggak ada, perumahan kumuh di dekatnya itu. Nah, ketika orang Aceh protes, mempertanyakan hak-haknya, mereka dicap sebagai GPK, Gerakan Pengacau Keamanan. Kemudian di Jawa sendiri itu ada kelompok pro demokrasi yang mempertanyakan umpamanya entah penggusuran, hak-hak warga yang tidak diberikan, dizalimi gitu ya. Itu oleh oleh korupsi, nepotisme, sebenarnya istilah yang Ciptaan Amin Rais dulu ya, KKN. Korupsi, kolusi, nepotisme. Nah, itu ketika dikritisi oleh kelompok pro demokrasi, itu kelompoknya disebut OTB, organisasi tanpa bentuk, yang kemudian kalau ditarik-tarik kemana-mana ujung-ujungnya itu nanti ketemu kaitannya dengan PKI. Nah, kalau udah dapat sebutan PKI di zaman itu, kelar dulu loh, nggak ada lagi bisa untuk hak-hak sipil itu akan dibatasi. Nah, itu sebabnya waktu itu meski jutaan orang di Indonesia, mulai dari Aceh, Lampung, kemudian Tanjung Priok, di Papua, di Timur waktu itu dibantai dan kehilangan nyawa, itu karena Tita Soeharto, tapi dia bisa tetap tampil elegan, senyum, ya. Makanya dia dapat gelar The Smiling General. Dia tetap tampil sebagai sosok yang kebapakan, dikagumi dengan fanatik, bahkan sampai sekarang oleh banyak orang yang besar di zaman itu. Nah, waktu itu kemudian beberapa tahun yang lalu saya nonton film kisah fiksi, saya baca novelnya juga, novel karangan dari Susan Collins, judulnya The Hunger Games. Ya, di sana ada tokoh namanya Coriolanus Snow. Dia presiden dari wilayah di masa itu namanya Panem. Ya, itu betul-betul sama dia selalu tampil senyum, tampil kebapakan, tapi kejamnya luar biasa. Ya. Nah, tonton di film itu, atau baca bukunya. Ya, nah, dan satu yang paling waktu itu pemerannya Kiefer Sutherland dan pemeran utamanya itu Jennifer Lawrence, berperan sebagai Katniss Everdeen. Nah, tonton deh. Ke yang belum tahu, tapi yang pernah hidup di masa Soeharto pasti langsung imajinasinya kembali ke sana. Nah, satu yang paling ajaib, istilah ajaib mahakarya Soeharto menurut saya itu adalah istilah kritik membangun. Nah, kritik membangun ini menarik. Arti kritik membangun itu kritik yang boleh disampaikan ke pemerintah, artinya yang hanya memuji-muji sebenarnya, karena tafsir dari kritik membangun itu sepenuhnya dikuasai oleh Soeharto dan antek-anteknya ya. Yang secara spesifik itu artinya ketika kamu berbicara terkait urusan pemerintahan, yang boleh kamu sampaikan itu hanya yang baik-baiknya saja. Kalau ada yang buruk tentang pemerintah, ya TST lah, nggak usah tahu, diam aja udah, nggak usah disampaikan ke publik. Nah, ini yang membuat pada masa itu korupsi, kolusi, nepotisme itu menjamur karena tidak ada koreksi, tidak ada kritik daripada publik. Nah, bagaimana kalau orang menyampaikan kritik tidak membangun? Nah, itu saya mengalaminya sendiri sekitar tahun 94 atau 95 ya. Jadi waktu itu ceritanya nih di Aceh ya, ada sebuah perusahaan HTI. Tapi HTI di sini artinya Hutan Tanaman Industri, bukan Hizbut Tahrir Indonesia ya. Itu di Aceh besar. Nah, pada waktu itu ketika mendapat konsesi itu diberikan di Jakarta, nggak ada urusan sama orang daerah ya. Dibuat petanya di Jakarta. Nah, di dalam peta itu seperti HPH juga ada sekarang, itu termasuk di dalamnya itu sudah di dalam peta itu termasuk tanah warga, juga kampung yang sudah berdiri ratusan tahun itu masuk. Nah, karena udah dapat konsesi, ya dipagari dong sama perusahaan kroninya Soeharto ya. Dipagari dong, termasuk di sana tanah warga ada, kemudian padang penggembalaan, di sana orang beternak sapi atau lembu, ya, beternak lembu gitu. Jadi di situ tempat minumnya, ya, sumber air minumnya sapi itu semua di dalam pagar itu.
Ya, tapi kemudian namanya sapi ya, dia kan nggak tahu bahwa batas ini udah ditentukan oleh Jakarta, bahwa untuk sekarang ini sudah miliknya perusahaan dari Kroni Soeharto, tapi nggak tahu, tapi tetap bisa menerobos masuk dalam pagar itu, jadi tetap minum di sana. Nah, di sana itu di tanam hutan tanaman industrinya ditanami pohon akasia mangium dan eukaliptus. Supaya tumbuh bagus, karena tanahnya kering, itu dikasih pupuk tablet oleh sapi-sapi ini, entah karena mungkin itu asin, karena sapi suka garam ya, lembu itu dijilatilah pupuk itu, dan bergelimpanganlah sapi-sapi warga. Kayak zaman itu satu ekor sapi itu kira-kira harganya itu ya 6 bulan penghasilan rata-rata masyarakat lah. Dibayangkan gitu banyak sapi yang bergelimpangan, ngamuk dong warga. Jadi mereka mau membakar aset-aset perusahaan itu ininya. Nah, kita dong waktu itu mahasiswa, ya kan, jadi pahlawan, jagoan, kan kita diajarkan bahwa ini demokratis, sampaikan aspirasi sebaiknya, kita usul. Kita jangan begitu Pak, nanti kita bisa dicap GPK, dicap apa gitu. Jadi kita sampaikan aja baik-baik ke DPR. Jadi waktu itu kalau DPR-nya di Aceh, DPRA sekarang, waktu itu masih DPR di tingkat 1 namanya. Nanti kita sama-sama ke sana, susunlah rencana. Jadi kami juga mahasiswa, masyarakat susun rencananya sendiri. Kami mahasiswa di kampus, di gedung SMPT waktu itu, masih BEM, sekarang waktu itu masih SMPT. Nah, di sana banyak anak-anak BSPD, bikinlah spanduk, kami menuntut, diselesaikan, ya seperti itu. Kemudian singkatnya, inilah, kita pun berangkat ya ke DPRD, meniru film Janur Kuning waktu itu. Jadi supaya tidak disusupi, kita bawa daun bambu untuk membuat memastikan bahwa yang ikut demo itu memang tim kita saja gitu. Nah, sampai di sana ya kita bentangkan spanduk sama kawan-kawan yang mahasiswa. Saya dikasih tugas untuk megang spanduknya dengan teman saya namanya Lukman Agin, FK. Sekarang dia salah satu anggota tim inti dari PJ Gubernur. Jadi kami peganglah di depan. Nggak lama kami di sana, tiba-tiba bunyi ini kayak suara truk ngebut gitu kan. Kemudian parkir di gedung sebelah, saya lupa berapa truk, tapi tentara semua isinya dengan senjata lengkap, loncatan satu-satu, langsung menyerbu ke arah kami. Yang pertama disasar langsung saya dan Lukman yang di depan, ya, Lukman. Ya, awalnya saya berontak, ini kami di gedung rakyat, ini Bapak nggak bisa seperti itu. Masih itu dong, masih dengan naifnya ya, masih lugu zaman itu. Tapi mana peduli namanya tentara. Saya dipegangin gini, saya coba berontak, datang satu lagi, akhirnya berempat, semua anggota gerak kayak tangan, kaki itu dipegangin. Dan akhirnya saya nggak berdaya, diangkat seperti angkat karung beras dan dilempar ke truk tentara. Ya, singkatnya seperti itu. Kemudian kami dibawa ke Kodim, kantor Kodim ya. Dan waktu itu sampai di kantor Kodim itu bersama kami ikut juga itu Saiful Adar ya, Saiful Adar, anak MIPA. Dia juga diangkat karena dia seksi dokumentasi, jadi foto-foto diangkat juga. Yang sial itu Hendra kalau nggak salah namanya, adik kelas saya di mesin 94 di teknik juga. Dia nggak ikut demo, tapi bapaknya PR4 kami juga anggota DPRD waktu itu, utusan golongan apa gitu ya. Jadi diminta oleh bapaknya mengantarkan kamera. Dipikir tukang foto untuk demo juga, diangkat juga, masuk berempat lah kami ke dalam sel di Kodim itu. Nah, di sana mulai diintimidasi macam-macam, dan kemudian kita itu di cross cek, di interview, ditanyain gitu kan, diinterogasi gitu. Nah, singkatnya seperti itu. Nanti kalau ada waktu saya akan ceritakan gimana peristiwa itu detailnya ya. Ada teman Nurdin El Jodas yang datang, nanti pokoknya saya akan ceritakan. Tapi pendeknya kira-kira seperti itu. Itulah di zaman dulu itu nasib dari orang yang menyampaikan kritik tapi tidak membangun. Nah, ini yang peristiwa ini ketika pejabat gubernur Aceh menyatakan, ya kita sampaikan, jangan viralkan hal-hal yang buruk, kita sampaikan baik-baiknya. Itu tidak bisa tidak mengingatkan saya lagi pada kejadian zaman itu.
bagaimana seandainya sekarang ini kalau Gubernur Aceh yang bukan kebetulan sama seperti Soeharto, sama-sama berlatar belakang militer, sama-sama berlatar belakang purnawirawan jenderal, menyatakan hal seperti itu sulit untuk tidak membayangkan kembali suasana seperti yang dulu. Ya, karena sekarang ya baik buruknya lah ya Aceh pasca MOU Helsinki, kita sudah sedikit kita mendapatkan kebebasan untuk berekspresi, menyampaikan apa yang tidak benar secara bebas tanpa resiko. Tapi dengan pernyataan gubernur, PJ Gubernur berlatar belakang militer ini, kenangan seperti itu muncul kembali. Apakah nanti kita yang menyampaikan kritik yang tidak membangun atau tidak menyampaikan yang baik-baik saja tentang Aceh akan mengalami nasib seperti kami dulu, atau apakah nanti lebih canggih caranya dengan orang menyampaikan kritik tidak diserang langsung, tapi dikorek-korek masa lalunya, dikorek-korek kesalahannya, kemudian diekspos ke media, kill messenger istilahnya. Jadi bukan esensi kritiknya itu yang dibalas, tapi diserang dari sisi lain orang yang mengkritik itu kita belum tahu. Tapi bau-bau ke sana sudah mulai kelihatan dari sekarang. Ya, karena kita lihat bahwa sepertinya Pak PJ ini lebih mengedepankan stabilitas, tidak ada keriuhan di media dan juga media.